Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, yakni Bapak Dr. Haji Iwan Ahenda MAG. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas PAIB. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, berkah dan hidayah sehingga kita masih bisa belajar mata kuliah pengantar filsafat meskipun secara online. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga kita diakui menjadi umatnya dan kelak mendapat syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah yang bertemakan tentang aliran filsafat, empirisme, dan positivisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri bernama Syukron Makmun, yakni sebagai moderator. Dan 2 pematerinya yaitu Ahmad Wildan Syakbani dan Lisnawati Nuraida. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari anggota kelompok. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empiricism dan experience. Nah, kata-kata ini berakar dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman. Menurut Y.R. Lesey, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indrawi. Nah, secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya yaitu doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Nah, pandangan bahwa semua ide adalah abstraksi yang dibentuk apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah salah satu sumber pengetahuan, bukan akal mutlak. Nah, jadi empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak bahwa anggapan manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh pakar empirisme. Tokoh-tokoh pakar filsafat yang mengembangkan empirisme yaitu yang pertama Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Nah, aliran empiris ini berasal dari Inggris. Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Nah, bisa dikatakan sebagai peletak dasar lahirnya empirisme yang untuk kali pertama menyatakan pengalaman sebagai sumber kebenaran yang paling terpercaya. Selanjutnya ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama yaitu pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Terus pandangan yang kedua, ajaran-ajaran yang kedua yaitu pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Terus ajaran yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada penangkapan indrawi. Terus selanjutnya semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung oleh data indrawi. Terus ajaran selanjutnya, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera. Nah, ajaran yang terakhir yaitu empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, terus mengenai jenis-jenis empirisme. Lewat.
Mengenai jenis-jenis empirisme, yang pertama ada empiriokritisme, terus jenis yang kedua empirisme logis, dan jenis yang ketiga yaitu empiris radikal. Aliran filsafat positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positive, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dialami sebagai suatu realitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme berarti suatu aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Jadi positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisis. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Paradigma positivisme telah menjadi pegangan para ilmuwan untuk mengungkapkan kebenaran realitas. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofis tentang positivisme dikembangkan oleh filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon. Selanjutnya, positivisme mengalami perkembangan. Tokoh-tokoh positivisme. Yang pertama, Auguste Comte. Ia adalah seorang filsuf Prancis. Lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Nama lengkapnya adalah Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophia Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan akan dapat dikoreksi dengan eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Contohnya, panas dapat diukur dengan derajat panas, jarak dapat diukur dengan meteran, berat dapat diukur dengan kiloan, dan sebagainya. Kemudian Taine, ia mendasarkan diri tokoh-tokoh positivisme. Yang pertama, Auguste Comte. Ia adalah seorang filsuf Prancis. Lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Nama lengkapnya adalah Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophia Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan akan dapat dikoreksi dengan eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Contohnya, panas dapat diukur dengan derajat panas, jarak dapat diukur dengan meteran, berat dapat diukur dengan kiloan, dan sebagainya. Kemudian Taine, ia mendasarkan diri pada positivisme ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Yang ketiga, Emile Durkheim. Ia menganggap positivisme sebagai sosiologi. Kemudian ada John Stuart Mill. Ia adalah seorang filosof Inggris yang menggunakan sistem positivisme pada ilmu logika dan kesusilaan, baik teologis maupun metafisis. Sekarang orang berusaha mendapatkan hukum-hukum dan fakta-fakta yang didapati dari pengamatan dan akalnya. Tujuan tertinggi zaman ini akan tercapai bila mana gejala-gejala telah dapat disusun dan diatur di bawah satu fakta yang umum saja.
Terima kasih karena telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.